Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi struktur organisasi. Sebelum masuk kepada materi tersebut, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Andari Islami Ramadan, biasa dipanggil Anhar. Saya Bintang Rizkyadi, biasa dipanggil Bintang. Saya Ginanjar Dwiatmadja, biasa dipanggil Ginanjar. Saya Widya Safa Farina Zulfa, biasa dipanggil Safa. Saya Brilian Renzuli, biasa dipanggil April. Saya Ladia Zawal Kisa, biasa dipanggil Zahwa. Baik, saya Ahmad Andari Islami Ramadan di sini akan menjelaskan terkait dengan pengertian struktur organisasi. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu pengertian dari organisasi terlebih dahulu. Jadi pengertian organisasi itu terdapat banyak sekali pakar-pakar yang menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Kita beri contoh, di sini ada Richard Langell Duff, ada Chester Irving Barnard, dan Stephen Paul Robbins. Tiga pakar tersebut menjelaskan terkait dengan apa itu organisasi. Tetapi Bapak Asep Imam Wahyono dalam bukunya Pengantar Manajemen menyimpulkan lebih sederhana lagi dari penjelasan tiga pakar tersebut. Yakni Bapak Asep Imam Wahyono menjelaskan organisasi adalah suatu sistem dengan mana sekumpulan manusia ingin mencapai tujuan yang dicita-citakan secara bersama. Jadi yang harus ada dalam sebuah organisasi yang pertama adalah sekumpulan manusia. Jadi tidak boleh hanya ada satu orang saja. Jadi sekumpulan manusia, dan yang kedua adalah tujuan bersama. Jadi tidak boleh dengan satu tujuan saja atau dengan tujuan yang berfokus pada satu orang saja. Tujuannya harus secara bersama. Dan yang ketiga adalah dilandaskan oleh suatu sistem. Jadi suatu organisasi itu harus ada sekumpulan manusia dengan tujuan bersama dan harus dilandaskan oleh sebuah sistem. Membahas sebuah sistem, kita akan bahas yaitu struktur organisasi. Struktur adalah bagian dari sistem. Struktur dalam KBBI ialah cara sesuatu dibangun atau disusun, atau lebih gampangnya lagi adalah susunan. Struktur organisasi menurut G. Cadow adalah pola tindakan dan interaksi yang relatif stabil, terencana atau spontan yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi lebih gampangnya lagi, struktur organisasi adalah bagaimana organisasi tersebut dibangun atau disusun. Itu adalah struktur atau susunan suatu organisasi. Itu adalah struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi memperjelas tugas, hak, dan alur pertanggungjawaban setiap anggota sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua, sebagai penyedia saluran komunikasi yang teratur. Struktur organisasi yang rapi membuat arus informasi mengalir jelas ke segala arah sehingga kesalahpahaman dalam komunikasi kerja dapat diminimalkan. Yang ketiga, pengoptimalan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Pengelompokan tugas yang sistematis membantu organisasi menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya sehingga sumber daya yang digunakan lebih efisien. Yang keempat, alat pengendalian dan pengawasan. Garis komando yang jelas dalam struktur organisasi memudahkan pimpinan mengawasi kinerja dan mengambil tindakan korektif saat terjadi penyimpangan. Yang kelima, fasilitator spesialisasi pekerjaan. Struktur organisasi memungkinkan pembagian tugas sesuai keahlian anggota sehingga produktivitas organisasi meningkat. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembentukan struktur organisasi. Pembentukan struktur organisasi memiliki tujuan yang diantaranya 1. Mewujudkan keselarasan kerja, yang artinya memastikan seluruh aktivitas, pembagian divisi, dan garis komando bergerak secara serentak menuju pencapaian visi serta misi organisasi yang telah ditetapkan sejak awal. Yang kedua, menciptakan koordinasi dan sinergi antar bagian.
Struktur bertujuan menyatukan berbagai departemen atau unit kerja yang berbeda agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat bekerja sama secara kohesif, harmonis, dan saling melengkapi. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi. Organisasi yang memiliki struktur yang tepat akan lebih siap dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan luar, baik dinamika dunia bisnis, perkembangan teknologi, maupun tuntutan masyarakat. Yang keempat, meminimalkan potensi konflik internal. Kejelasan rincian tugas dan batas wewenang yang ditetapkan dalam struktur bertujuan untuk menekankan timbulnya gesekan atau konflik interpersonal maupun antar unit kerja. Yang kelima, mendorong pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, penetapan struktur organisasi bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang tertata, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dapat berjalan secara lancar demi tercapainya hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja atau work specialization. Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas dalam organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik. Setiap anggota fokus pada tugas tertentu sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien dan keterampilan dalam bidang tersebut semakin meningkat. Yang kedua ada departementalisasi. Departementalisasi adalah proses pengelompokan pekerjaan yang sejenis ke dalam bagian atau departemen tertentu setelah pekerjaan dibagi berdasarkan spesialisasi. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan pertama fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Kedua ada produk berdasarkan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Tiga geografis berdasarkan wilayah operasional. Empat pelanggan berdasarkan target konsumen atau tahapan pekerjaan. Yang ketiga ada rantai komando atau chain of command. Rantai komando merupakan garis wewenang dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dalam organisasi. Hal ini menjelaskan siapa yang memiliki wewenang, siapa yang bertanggung jawab, dan kepada siapa seseorang anggota harus melapor. Rantai komando meliputi wewenang atau authority seperti hak seorang manajer untuk memberikan perintah, kesatuan komando atau unity of command, setiap bawahan memiliki satu atasan langsung. Yang ketiga ada delegasi wewenang atau pelimpahan tugas dan wewenang kepada bawahan sesuai batas tanggung jawabnya. Yang keempat ada rentang kendali manajemen atau span of control. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat dikelola dan diarahkan secara efektif oleh seorang manajer. Terdapat rentang sempit, pengawasan lebih mudah tetapi membutuhkan lebih banyak tingkatan manajemen. Ada rentang lebar, lebih hemat dan mempercepat komunikasi tetapi beban manajer menjadi lebih besar. Yang kelima ada koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah proses menyatukan berbagai kegiatan antar bagian agar dapat berjalan selaras. Koordinasi penting agar setiap departemen tidak hanya berfokus pada kepentingan sendiri, tetapi tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang keenam ada sentralisasi dan desentralisasi. Keduanya berkaitan dengan di mana wewenang pengambilan keputusan berada. Sentralisasi keputusan lebih banyak dibuat oleh manajemen tingkat atas. Desentralisasi sebagian wewenang pengambilan keputusan diberikan pada manajemen tingkat bawah. Dan yang terakhir ada formalisasi atau formalization. Formalisasi adalah tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi diatur melalui aturan, prosedur, petunjuk kerja, dan SOP. Semakin tinggi tingkat formalisasi, semakin jelas standar yang harus diikuti anggota dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, ketujuh unsur ini saling berkaitan, mulai dari bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan diberikan wewenang, sampai bagaimana setiap bagian berkoordinasi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Semua itu bertujuan agar organisasi dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuannya. Jenis-jenis struktur organisasi. Menurut kajian dalam Jurnal Ilmu Administrasi yang disusun oleh Nurida Maulidia Rahma, organisasi dapat menerapkan berbagai bentuk struktur yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhannya. Pemilihan struktur perlu mempertimbangkan ukuran organisasi, kondisi lingkungan, bidang kegiatan, kebutuhan koordinasi, serta sumber daya yang tersedia. Berikut jenis-jenis struktur organisasi. 1. Struktur fungsionalitas.
struktur ini membagi pekerjaan berdasarkan fungsi atau bidang keahlian, seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat keahlian pada setiap bidang. Namun, struktur ini kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dan dapat menyebabkan koordinasi antar bagian berjalan lebih lambat. Kedua, struktur divisional. Dalam struktur ini, organisasi dibagi menjadi beberapa divisi berdasarkan produk, wilayah, atau kelompok pelanggan. Model ini memungkinkan setiap divisi bekerja lebih mandiri dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Kekurangannya adalah dapat terjadi pengulangan fungsi di setiap divisi sehingga meningkatkan biaya dan menyulitkan koordinasi antar unit. 3. Struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan pembagian berdasarkan fungsi dan pembagian berdasarkan proyek atau produk. Pegawai biasanya memiliki tanggung jawab kepada lebih dari satu pimpinan. Model ini cocok untuk menangani pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan fleksibilitas. Namun, adanya dua jalur kewenangan dapat menimbulkan kebingungan, konflik, atau ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab. Keempat, struktur horizontal. Struktur horizontal mengurangi tingkatan hierarki dan lebih menekankan kerjasama antar tim serta proses kerja. Model ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon perubahan. Namun, penerapannya membutuhkan perubahan yang cukup besar dalam budaya organisasi, pola kepemimpinan, pembagian pekerjaan, dan sistem kerja. Kelima, struktur jaringan virtual dan outsourcing. Struktur ini memanfaatkan kerjasama dengan pihak luar untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti tenaga ahli, teknologi, atau layanan khusus. Keuntungannya adalah organisasi dapat menghemat biaya dan memperoleh akses terhadap sumber daya yang lebih luas. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat mengurangi kontrol organisasi serta menimbulkan resiko apabila mitra tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Yang keenam, struktur hibrida. Struktur hibrida merupakan gabungan dari beberapa model struktur organisasi dalam satu sistem. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas karena dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Namun, struktur hibrida lebih kompleks dalam penerapannya sehingga membutuhkan sumber daya, perencanaan, dan kemampuan pengelolaan yang memadai. Ketujuh, struktur matriks 360 derajat. Struktur matriks 360 derajat merupakan pengembangan dari struktur matriks yang mengutamakan tim lintas fungsi serta tenaga dengan kerja berbagai keterampilan. Model ini bertujuan menciptakan organisasi yang lebih adaptif, mempercepat pengambilan keputusan, dan memungkinkan beberapa proyek dikerjakan secara bersamaan. Tantangannya adalah organisasi membutuhkan tenaga kerja dengan kompeten yang beragam, pelatihan berkelanjutan, serta kemampuan dalam mengelola konflik dan kerja sama tim. Seperti yang kita ketahui, setiap organisasi didirikan atas dasar visi dan tujuan strategis tertentu. Namun, keberadaan tujuan tersebut tidak secara otomatis menjamin keberhasilan tanpa disertai mekanisme kerja yang teratur. Ada 6 peran utama struktur organisasi dalam mendorong ketercapaian tujuan tersebut, yaitu yang pertama, ada penataan pembagian tugas dan alokasi wewenang. Struktur organisasi berfungsi sebagai instrumen untuk membagi tanggung jawab secara
sistematis kepada setiap individu maupun unit kerja. Kejelasan ini meminimalisir resiko tumpang tindih pekerjaan serta benturan wewenang. Menurut teori birokrasi klasik Max Weber, pembagian kerja yang spesifik dan pembentukan hierarki yang jelas memastikan setiap anggota memahami posisinya serta jalur pelaporannya dalam rantai komando. Dengan begitu, seluruh SDM dapat terfokus pada pencapaian sasaran tanpa terkendala ketidakjelasan tugas. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya. Struktur organisasi yang dirancang secara tepat dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, material, maupun teknologi. Pada tipe struktur fungsional, misalnya terdapat pemisahan departemen seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Spesialisasi pada bidang keahlian spesifik ini mempercepat proses kerja, menekan pengeluaran operasional yang tidak perlu, serta meningkatkan produktivitas harian yang mendukung pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan. Yang ketiga, ada penyederhanaan dan percepatan pengambilan keputusan. Keberadaan jalur komando dan penentuan tingkat formalitas, apakah sentralisasi atau desentralisasi, menentukan efektivitas proses pengambilan keputusan. Dalam struktur yang responsif, manajemen puncak dapat berfokus pada keputusan strategis jangka panjang. Sementara itu, wewenang atas keputusan taktis operasional didelegasikan kepada manajemen menengah atau manajer lini. Penyederhanaan hierarki ini mempercepat alur informasi dari bawah ke atas maupun sebaliknya, sehingga organisasi mampu merespon dinamika tantangan operasional secara cepat. Kemudian yang keempat, ada pengoptimalan koordinasi dan komunikasi antar unit. Pencapaian tujuan organisasi umumnya memerlukan sinergi lintas fungsi. Anatomi organisasi menyediakan jalur komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan, serta komunikasi horizontal antar unit yang setara. Komunikasi yang terstruktur memastikan penyampaian informasi berlangsung akurat dan tepat waktu, sekaligus mencegah terjadinya isolasi antar bagian atau silo efek. Sebagaimana ditekankan dalam teori sistem, koordinasi yang harmonis antar subsistem akan menciptakan sinergi, yakni nilai kolektif organisasi menjadi jauh lebih besar daripada penjumlahan kinerja masing-masing unit secara terpisah. Kemudian yang kelima, ada penjagaan fleksibilitas dan daya adaptasi organisasi. Menurut teori kontingensi, tidak ada satupun bentuk struktur yang cocok untuk semua kondisi. Efektivitas struktur sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan situasi internal dan lingkungan eksternal. Di tengah kecepatnya perubahan pasar, regulasi dan teknologi, penerapan struktur yang adaptif seperti tipe matriks, tim maupun jaringan memudahkan organisasi menyesuaikan prosedur serta alokasi sumber daya. Dengan begitu, organisasi dapat tetap kompetitif dan menjaga keberlanjutan tujuan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, ada pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara terstruktur. Jenjang hierarki atau standar operasional yang jelas membantu struktur organisasi dalam memantau serta mengendalikan kinerja. Melalui indikator yang transparan, manajemen dapat mengevaluasi pencapaian target pada setiap unit kerja secara objektif. Sistem umpan balik atau feedback ini juga berfungsi mendeteksi penyimpangan operasional sejak dini, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil sebelum mengganggu pencapaian tujuan utamanya. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.